Cerita KKN 46 Longna. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ting 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 ting. Mengenal literasi keuangan dan pembukuan sederhana oleh Tia Ivanka. Selamat menonton. Halo, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. KKN KLB Angkatan 46 tahun 2020 Kecamatan Morancalong, Desa Longna, Kabupaten Kutai Timur. Program Kerja Individu Tia Ivanka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ivanka, kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Saat ini sedang menjalani mata kuliah kerja nyata kondisi luar biasa atau KKN KLB Angkatan 46 tahun 2020. KKN tahun ini beda loh sama tahun-tahun sebelumnya. Memang apa bedanya? Karena kondisi penyakit coronavirus atau COVID-19 yang saat ini masih berkembang, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mula Warman menerjunkan mahasiswa kuliah kerja nyata 46 tahun akademik 2019-2020 di daerah masing-masing, dilaksanakan secara daring atau online. Adapun tema utamanya yaitu mengenal tentang literasi keuangan serta memberikan informasi mengenai pembukuan sederhana. Kenalkan literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien demi memelihara kesejahteraan seumur hidup. Literasi keuangan membantu dalam memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Hal ini membantu dalam merencanakan keuangan jangka panjang, bahkan juga untuk merencanakan tabungan pendidikan untuk anak-anak dan tabungan masa depan. Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan. Literasi keuangan sangat penting untuk seseorang dalam melakukan keputusan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti dalam mengambil keputusan untuk menabung atau berinvestasi, untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Literasi keuangan selain bermanfaat bagi individunya sendiri, juga bermanfaat untuk keberlangsungan sistem perekonomian masyarakat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengaplikasikan literasi keuangan, yaitu pertama, menulis apa saja kebutuhan primer. Kedua, menyisihkan uang, anggap saja sebagai tabungan yang dapat kita pergunakan pada saat-saat diperlukan. Ketiga, mengurangi sifat konsumtif. Keempat, mengidentifikasi apa saja keperluan yang memang tidak bisa dihindari. Kelima, mencari tambahan penghasilan. Keenam, mencari peluang penghasilan pasif. Memahami literasi keuangan sebenarnya sangat menguntungkan pribadi masing-masing. Dengan bekal ilmu yang didapat,
maka diharapkan setiap orang mampu mengendalikan pola alur keuangannya, sehingga tetap dapat bertahan di saat-saat sempit sekalipun. Mungkin ada baiknya bila mulai dari diri kita masing-masing untuk mencoba melakukan peta anggaran setiap bulannya dan disiplin dalam menjalankan setiap kewajibannya. Pembukuan sederhana. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan dan fisik yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan arus kas atau aliran kas pada setiap tahun pajak berakhir. Selanjutnya, ketika memulai suatu usaha, orang sering lupa menyiapkan pencatatan keuangan atau pembukuan alias laporan, meski sederhana. Padahal, fungsi pembukuan ini sangat vital bagi kelangsungan bisnis, karena dengan adanya pembukuan tersebut akan memudahkan masyarakat sebagai pemisah uang pribadi dengan uang usaha untuk mengatur arus keuangan yang masuk dan keluar agar dapat diketahui secara rinci keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Pembukuan sederhana meliputi buku pengeluaran, buku pemasukan, buku kas utama atau arus kas, buku persediaan barang, buku inventaris barang, dan buku laba rugi. Contoh transaksi pengeluaran uang. Pertama, membeli persediaan kelengkapan peralatan. Kedua, membayar utang usaha. Ketiga, membayar gaji karyawan. Keempat, membayar telepon, listrik, air, dan lain sebagainya. Contoh transaksi penerimaan uang. Pertama, hasil penjualan. Kedua, penerimaan piutang. Ketiga, penerimaan pinjaman dana, dan lain sebagainya. Langkah awal dalam melakukan pembukuan atau pencatatan. Pertama, catat semua transaksi tunai dan kredit di buku kas. Perhatikan tanggal, keterangan, kolom uang masuk dan uang keluar, dan jumlah uang. Yang kedua, perhatikan sumber pengeluaran dan pemasukan uang. Lima fungsi pembukuan sederhana bagi pelaku usaha. Pertama, alat untuk memantau secara berkala tumbuh kembang suatu usaha. Kedua, alat untuk meningkatkan profit keuangan secara maksimal. Ketiga, pembukuan sederhana menjadi salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman, bahkan bisa untuk mendapatkan investor. Keempat, alat untuk mendeteksi jika terjadi kecurangan di dalam bisnis atau usaha yang berpotensi membuat usaha itu bangkrut. Kelima, dapat menjadi alat ketika bisnis atau usaha ingin membayarkan pajaknya. Dokumentasi bukti percakapan dari salah satu masyarakat Desa Longnah. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, asalkan Anda sekalian bukan hanya mendengarkan pada saat sesi ini, tapi juga menerapkannya dan mencoba di kemudian hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.